Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Clara Ginting, NPM S1D018004, mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal perusahaan. Modal perusahaan ada dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Sekarang kita akan membahas modal aktif. Modal aktif adalah aktiva suatu perusahaan yang terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Contoh modal aktif yang pertama tanah, yang kedua gedung, 3 mesin, 4 kas, 5 persediaan, dan 6 piutang. Selanjutnya yaitu modal pasif. Modal pasif adalah modal yang didapatkan dari hasil meminjam untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Contoh modal pasif yaitu yang pertama modal saham, yang kedua utang wesel, dan ketiga obligasi. Selanjutnya jenis-jenis modal perusahaan. Jenis-jenis modal perusahaan ada dua, yaitu modal asing atau hutang dan modal sendiri. Modal asing atau hutang diantaranya hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri yaitu modal saham, cadangan, dan keuntungan. Hutang jangka pendek yaitu kredit rekening koran. Yang pertama, kredit rekening koran. Kredit yang diberikan bank dengan batas tertentu. Yang kedua, kredit dari penjualan, yaitu kredit terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Yang ketiga, kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli ini kredit dari supplier yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli. Yang keempat, kredit wesel. Kredit wesel ini surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Selanjutnya, hutang jangka menengah. Dibagi dua, yaitu term loan dan leasing. Yang pertama, term loan itu dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman, sedangkan leasing persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasanya selama periode tertentu. Modal asing jangka panjang yaitu terdiri dari dua, yaitu pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang pertama, pinjaman obligasi. Suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya pada saat jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek ini instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas aset tak bergerak ataupun properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman terhadap jaminan terhadap kewajibannya. Selanjutnya modal sendiri. Modal sendiri itu dibagi ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah surat berharga yang dipegang oleh pemilik sebenarnya, sedangkan saham preferen yaitu surat berharga yang memiliki karakteristik gabungan. Sumber modal perusahaan. Sumber modal perusahaan ada dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Kita membahas modal internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua, eksternal. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu yang pertama bank, yang kedua koperasi,
yang ketiga kreditur, yang keempat supplier, dan juga pasar modal. Selanjutnya struktur kekayaan. Struktur kekayaan ini ada 3, yaitu struktur kekayaan, yang kedua struktur finansial, yang ketiga struktur modal. Struktur kekayaan adalah perbandingan, baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Struktur finansial, perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Dan selanjutnya struktur modal merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Modal kerja. Modal kerja atau working capital yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Contoh untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan membayar hutang dagang. Konsep modal ada 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif. Konsep ini berfokus kepada kuantum yang diterapkan untuk meliputi keperluan perusahaan dalam membiayai operasinya yang sifatnya rutin atau menggambarkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini berfokus terhadap kualitas modal kerja. Pada konsep ini, definisi modal kerja yaitu kelebihan aktiva lancar atas utang jangka pendek, yakni jumlah aktiva lancar yang bersumber dari pinjaman jangka panjang ataupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini berfokus terhadap fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba usaha pokok perusahaan. Pentingnya modal kerja. Yang pertama, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dan yang kelima, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.